Let's continue our discussion. Okay, ready bro? So, the evidence had shown that Jesus Christ is God. But why is there a concept of the Trinity for Christian? The Bible reveals the concept of the Trinity. Father, Jesus Christ, who is the Word of God, and the Holy Spirit. Isn't God the one? Didn't Jesus himself said it? Exactly. But does the Trinity contradict as one? No. Wait. Can you explain this? Alright. So, pada video seri pertama, yang berjudul Alkitab Firman Tuhan, membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Pada video seri 2 juga membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu, apakah ada kata Tritunggal dalam Alkitab? Apa hubungannya antara Yesus dengan Tritunggal? Sebelum menjelaskannya, perlu untuk mengetahui apa Tritunggal itu. Secara harfiah, Tri itu 3, Tunggal adalah satu-satunya. Jika disatukan maka 3 satu-satunya. Dalam ilmu matematika, 3 satu-satunya sulit dimengerti. Tritunggal juga disebut Trinitas dalam bahasa Latin yang berarti 3 serangkai, yang menyatakan bahwa Allah yang tunggal dalam 3 pribadi atau hipostasis. Lalu apakah maksud 3 pribadi artinya 3 Allah? Tentu saja tidak. Kata pribadi sendiri mengalami perubahan makna. Tapi pada video ini tidak dibahas. Pribadi yang dimaksud adalah dalam hal metafisika, yaitu mengenai keberadaan. Jadi Tritunggal untuk menjelaskan 3 keberadaan Allah yang tunggal. Tritunggal dalam kaitannya dengan supranatural, bukan ilmu matematika. Ini kata Saint Agustinus, kalau engkau memahaminya, ia bukan lagi Allah. Tritunggal mendefinisikan satu Allah dalam 3 pribadi. Ketiganya dapat dibedakan dalam satu hakikat atau kodrat. Pada dasarnya, pribadi menyatakan, siapa dia, dan kodrat menyatakan, apa dia. Bapa adalah gelar dari Allah sendiri, dan merupakan pribadi pertama dalam Tritunggal. Allah adalah Bapa Yesus Kristus secara metafisik. Putra atau anak adalah gelar dari firman Allah, dan merupakan pribadi kedua dalam Tritunggal. Dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 14, bahwa firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Roh Kudus disebut juga dengan roh kebenaran atau penghibur, dan merupakan pribadi ketiga dalam Tritunggal. Hal ini dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Kata Tritunggal tidak ada, tapi substansinya ada dalam Alkitab. Berikut kata Alkitab. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1-2. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Kedua ayat itu menyatakan bahwa Yesus dan Bapa satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam hakikatnya. Lalu bagaimana dengan Roh Kudus? Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yohanes 15 ayat 26. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang, yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih, sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Surat 1 Petrus 1 ayat 1-2.
Roh kebenaran atau Roh Kudus juga satu kesatuan dengan Bapa dan Firman. Jelaslah bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pada video, ternyata, Islam benar, Tuhan itu Esa, menyatakan bahwa Esa adalah satu kesatuan atau satu jamak. Contoh yang paling mendekati konsep Tritunggal adalah pada natur manusia. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa dan roh, ketiganya tidak dapat dipisahkan. Pandangan bahwa natur manusia terdiri dari 3 unsur disebut trichotomi. Tubuh adalah unsur jasmaniah manusia, unsur daging yang dapat dilihat, didengar, disentuh, dan sebagainya. Jiwa adalah unsur batiniah manusia yang tidak dapat dilihat. Jiwa manusia meliputi beberapa unsur, akal, emosi atau perasaan dan kehendak. Dengan akal, manusia dapat berpikir, dengan perasaannya manusia dapat mengasihi dan dengan kehendaknya, manusia dapat memilih. Roh adalah prinsip kehidupan manusia. Roh adalah nafas yang dihembuskan oleh Allah ke dalam manusia dan kembali kepada Allah, kesatuan spiritual dalam manusia. Roh adalah sifat alami manusia yang imaterial, yang memungkinkan manusia berkomunikasi dengan Allah, yang juga adalah roh. Adapun ayat yang mendukung dasar pengertian trichotomi, sebagai berikut. Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Kitab Ayub 12 ayat 10. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Surat 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ketiga unsur natur manusia antara tubuh, jiwa, dan roh tidak sama. Tapi ketika ketiga unsur itu menyatu maka menjadi manusia sempurna. Contoh pada manusia inilah yang bisa menjelaskan Allah Tritunggal karena manusia adalah gambaran dari Allah sendiri, hanya masih ada kelemahan. Tidak mungkin membandingkan sesuatu yang terbatas dengan yang tidak terbatas. Semua yang ada di dunia ini tidak ada yang bisa dijadikan sebagai pembanding untuk menjelaskan Allah secara sempurna. Muslim pernah bertanya, bahwa kata Tritunggal tidak ada dalam Alkitab. Begitu juga jika pertanyaan diajukan kepada Muslim, kata Tauhid tidak pernah ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, kadang-kadang Allah menyebut diri sebagai kami, mungkin ini bisa masuk dalam konsep Tauhid itu. Tapi ulama-ulama menafsir bahwa Allah itu satu tunggal. Ini tidak sesuai dengan konsep Tauhid, yaitu penyatuan. Lalu dari mana kata Tritunggal baru ada? Konsep ini sudah ada sekitar tahun 179 Masehi, yang dikemukakan oleh Theophilus dari Antiochia. Theophilus Teologi Kristen mencatat, dengan cara demikian juga ketiga hari sebelum terciptanya penerang, terdapat tanda-tanda Trinitas, dari Allah, dan firman-Nya, dan kebijaksanaannya. Dan yang keempat adalah tanda manusia, yang membutuhkan terang, sehingga demikianlah terdapat Allah, firman, kebijaksanaan, manusia. Tertullianus adalah seorang filsuf dan pemimpin gereja yang memopulerkan kata Trinitas. Ia juga seorang teolog Latin yang menulis pada awal abad 3, dianggap sebagai orang pertama yang menggunakan kata-kata Latin terkait Trinitas, pribadi, dan substansi, untuk menjelaskan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu dalam esensi, bukan satu dalam pribadi. Ia digelari Bapak Teologi Latin atau Bapak Gereja Latin. Dan masih banyak lagi dasar dari pengajaran Bapak Gereja berkaitan dengan tradisi umat Kristen pada abad-abad awal. Tapi tidak dibahas pada video ini. Penegasan konsep Tritunggal pada Konsili Nisia menghasilkan pengakuan iman dari Konsili Nisia. Pengakuan iman Nisia fokus pada hubungan antara Bapa dan Anak, hanya menyinggung sedikit tentang Roh Kudus. Athanasius membantu menyempurnakan pengakuan iman Nisia sampai akhir hidupnya. Pada tahun 381 Masehi, diadakan Konsili Konstantinopel pertama, dan pengakuan iman Nisia mencapai bentuknya yang sekarang secara substansial, dan dikenal dengan pengakuan iman Nisia Konstantinopel. Tujuan dihasilkannya pengakuan iman Nisia
untuk melawan bidat-bidat yang merusak doktrin mula-mula dari para rasul, terutama paham Arius. Doktrin utama para rasul adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan tapi dapat dibedakan. Diteruskan oleh Bapa Gereja. Dalam perjalanannya, banyak bidat-bidat yang pengajarannya salah atau menyesatkan. Untuk melawan bidat-bidat, maka Bapa Gereja mencari solusi cara menjelaskan Bapa, Putra, dan Roh Kudus satu hakikat dalam 3 pribadi. Jadi Allah bukan Tritunggal. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Injil Markus 12 ayat 29. Allah Tritunggal sebagai rumusan atau konsep yang terbaik untuk menegaskan keberadaan Allah yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sejak dalam kekekalan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus saling mengasihi. Berbeda dengan Allah yang tunggal, saat belum ada ciptaan, Allah tidak pernah mengasihi. Video ini menjelaskan Tritunggal sangat sederhana, dan pastinya sudah banyak yang tahu, bahkan ada penjelasan yang lebih lengkap. Seperti kita ketahui pada Injil Matius 12 ayat 29, sangat tegas mengatakan bahwa Allah itu Esa. Esa dalam pengertiannya satu jamak, bukan satu tunggal. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus dapat dibedakan, berarti jamak. Dalam satu hakikat, yaitu tunggal, satu-satunya. Itulah yang Bapak-Bapak Gereja sebutkan dengan Tritunggal. Bapak-Bapak Gereja telah memberikan pemikiran yang terbaik bagi jemaat Kristus, yang mereka terima dari para rasul. Jangan ragukan mereka. Oh, now I understand. So, there is no contradiction between one and the Trinity. I'm glad you understand. Not only you must learn the Bible, but you must understand the hidden meaning of those words in the Bible so that we can understand the Bible clearly. Oh, I agree with you. Those hidden words help us understand what the Bible means. Yeah, correct. What if someone explains the Trinity with the wrongly? We shouldn't blame them, because the concept of the Trinity cannot be explained perfectly, since what we are explaining is God, and God is beyond our logic and reasons. But we can still explain God, with our limitations, from the Bible. Wow, cool. You really helped me a lot in understanding this deeper. Thank you, bro. No problem. Oh yeah, any more questions before we end this? I ended up with more questions instead. Maybe another time, I guess, while we get coffee. Sure, that sounds great. Really, thank you so much for your time.